Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pangestu, NPM 2012-01-1127. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas UAS dalam pengambilan nilai UAS mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Bapak Ade Ari Firmansyah, SHMH. Undang-undang pemerintah daerah yang saya ambil adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah. Nah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal-soal UAS tersebut. Yang pertama itu ada urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan otonom daerah dan desentralisasi. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah memainkan peran yang sangat penting dalam konteks pelaksanaan otonom daerah dan desentralisasi di wilayah tersebut. Dalam kerangka otonom daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi di sisi lain merupakan proses pendelegasian wilayah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Peraturan daerah ini membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui berbagai mekanisme ketentuan yang ada di dalamnya. Contohnya itu sebagai yang pertama itu adanya peraturan ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Di dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari kerjasama daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pencepatan pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, itu peraturan ini mendorong pembangunan ekonomi daerah. Dalam pasal 3 ayat 2 huruf A dan B menyebutkan bahwa ruang lingkup kerjasama daerah mencakup bidang ekonomi yang meliputi pembangunan potensi ekonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan kerjasama ini, potensi ekonomi daerah dapat diintegrasikan dan dikembangkan secara lebih optimal. Yang ketiga, itu peraturan ini membantu dalam penyelesaian masalah yang melintas batas administratif. Banyak masalah yang dihadapi oleh daerah seperti lingkungan, infrastruktur, dan transportasi bersifat lintas wilayah dan tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja. Dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 itu mengatur bahwa kerjasama daerah dapat dilakukan dalam kerangka penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah dan memerlukan kolaborasi dari beberapa daerah. Yang keempat, peraturan ini meningkatkan kapasitas dan kekuatan pemerintah daerah. Dalam pasal 7 ayat 1 huruf C menyatakan bahwa salah satu tujuan kerjasama daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah melalui kerjasama daerah yang dapat saling berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara keseluruhan, pemerintahan daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah memberikan kerangka hukum dan administratif yang penting untuk mendukung pelaksanaan otonom daerah dan desentralisasi. Peraturan ini memungkinkan untuk ekonomi, pelayanan publik, penyelesaian masalah lintas wilayah, dan peningkatan kapasitas pemerintah. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Peraturan ini juga memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance itu seperti partisipasi, transparansi antar daerah, sehingga pemerintah daerah dapat berjalan dengan lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya itu yang kedua itu adanya peraturan
Daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2021 tentang kerjasama daerah yang dapat ditinjau dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, peraturan dalam Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2021 tentang kerjasama daerah memiliki yang sangat penting bagi provinsi ini. Dengan berbagai alasan yang dapat ditinjau dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, peraturan ini tuh mencerminkan nilai-nilai yang fundamental yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, khususnya nilai gotong royong dan semangat bekerja sama termaktub dalam Pancasila. Filosofis kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga mencerminkan keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui sinergi dan kolaborasi yang harmonis. Nah, sedangkan yang ditinjau dari secara sosiologis itu, peraturan ini merespons kebutuhan nyata masyarakat Lampung akan peningkatan yang sangat tinggi dalam kualitas pelayanan publik dan pemerataan hasil pembangunan masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih efisien, cepat, dan tepat sasaran yang hanya diwujudkan melalui kerjasama yang efektif antar pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk sektor wisata dan organisasi masyarakat sipil. Pasal-pasal dalam peraturan ini itu khususnya yang mengatur mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga mencerminkan upaya untuk memanfaatkan sebagai potensi dan sumber daya yang ada di luar pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan untuk secara yuridis, keberadaan peraturan daerah ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama. Sebelumnya adanya peraturan ini kerjasama antar daerah atau kerjasama pihak ketiga dengan pihak daerah lain. Ketiga, memungkinkan berbagai kendalaan administratif dan legal yang bisa menghambat pelaksanaan dengan adanya aturan yang jelas mengenai prosedur, syarat, dan bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Nah, secara keseluruhan dari peraturan Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2021 tentang kerjasama daerah ini merupakan instrumen yang esensial untuk mendukung upaya pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. Dengan landasan filosofis yang kuat, respons terhadap kebutuhan sosiologis masyarakat dan kepastian yuridis yang diberikan peraturan ini diharapkan untuk menjadi pendorong utama bagi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Provinsi Lampung. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintahan untuk meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi, dan menciptakan kondisi yang kondusif yang tumbuh ekonominya inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, peraturan ini tidak bermanfaat dengan jangka pendek, tetapi juga dapat berdampak positif jangka panjang dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat di Lampung. Nah, selanjutnya itu yang C, itu aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, serta pasal-pasalnya di dalam peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2021 tentang kerjasama daerah merupakan perangkat regulasi yang dirancang untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka mendorong kemajuan dan kesejahteraan daerah. Salah satunya aturan yang paling signifikan dalam peraturan ini terdapat dalam pasal 3 ayat 1. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan yang kerjasama daerah adalah meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa inti dari setiap kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Nah, lebih jauh pasal 5 memperinci bentuk-bentuk kerjasama yang didapat dalam mencakup kerjasama antar daerah.
kerjasama yang dengan pihak ketiga itu dengan kerjasama luar negeri. Dalam ayat 1 pasal 5 itu disebutkan bahwa kerjasama antar daerah dilakukan untuk mengatasi masalah bersama yang memerlukan penyelesaian lintas batas wilayah. Sebagai contoh, dalam bidang infrastruktur, daerah-daerah dapat bekerja sama untuk membangun jalan dan fasilitas transportasi yang berhubung dengan wilayah sehingga memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Dalam bidang lingkungan dalam lingkungan daerah-daerah itu bisa bekerja sama dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan atau menanganinya masalah pencemaran yang tidak bisa diatasi oleh satu daerah saja. Selanjutnya itu ada pasal 8 ayat 2 memberikan landasan hukum yang kuat untuk perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi badan usaha, lembaga non pemerintahan, dan organisasi internasional, atau ini untuk membuka pintu bagi investasi dan sektor swasta yang sangat penting untuk tumbuhan ekonomi daerah. Kerjasama dengan badan usaha misalnya bisa mencakup pembangunan fasilitas sebagai rumah sakit, sekolah, dan pusat pembelanjaan yang sebelumnya meningkat infrastruktur daerah juga tidak menciptakan lapangan kerja baru. Pasal 11 menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerjasama. Ayat ini mengatur bahwa setiap perjanjian kerjasama harus disertai dengan pelaksanaan yang transparansi dengan dapat dilaksanakan oleh publik. Transportasi ini mengikatkan untuk memastikan bahwa setiap proyek dilaksanakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya mengatur sekelompok kecil dengan adanya mekanisme akuntabilitas ketat. Masyarakat ini bisa mengatasi pelaksanaan kerjasama hingga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya itu ada pasal 13 bahwa mengenai monitoring dan evaluasi dari kerjasama yang dilakukan dalam ayat ini diatur bahwa pemerintah daerah harus secara berskala melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama untuk memastikan bahwa tujuan yang telah diciptakan itu tercapai dengan baik. Monitoring dan evaluasi yang rutin memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala dan masalah memungkinkan timbul selama pelaksanaan kerjasama dan segera mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 membentuk kerangka kerjasama yang komprehensif untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan daerah, untuk mengatur berbagai bentuk kerjasama, baik antar daerah dengan pihak ketiga maupun kerjasama antar luar negeri. Peraturan ini memberi fleksibilitas bagi pemerintahan daerah untuk mengembangkan berbagai inisiatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah Provinsi Lampung untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepatkan pembangunan, menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan peraturan ini akan membawa perubahan positif yang signifikan bagi Provinsi Lampung dan memberikan contoh yang baik bagi daerah lain dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir itu yang D, mengapa daerah lain itu perlu membuat perda yang sama. Peraturan daerah atau Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur mekanisme dan prosedur kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain, baik pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat, maupun pihak swasta dan masyarakat. Perda ini juga tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, tetapi juga sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat hubungan antar daerah.
Pentingnya setiap daerah untuk memiliki perda yang serupa seperti Provinsi Lampung tidak bisa diabaikan. Pertama, setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang berbeda-beda. Dengan adanya perda yang mengatur kerjasama daerah, setiap daerah dapat menyesuaikan regulasi tersebut dengan kondisi kebutuhan spesifik mereka, sehingga kerjasama yang terjalin akan lebih efektif dan efisien. Misalnya daerah ini memiliki potensi pariwisata yang memungkinkan akan fokus kerjasama yang mendukung pengembangan pariwisata. Sementara daerah dengan potensi pertanian yang besar akan fokus dengan kerjasama sektor pertanian. Kedua perda tentang kerjasama daerah memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dan inovatif dalam mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapinya. Misalnya dengan adanya payung hukum yang jelas, daerah dapat lebih leluasa menjalin kerjasama yang dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur yang sehingga tidak selalu bergantung kepada anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ketiga, adanya perda yang mengatur kerjasama daerah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan pelaksanaan kerjasama. Perda ini biasanya memuat ketentuan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kerjasama, termasuk mekanisme pengawasan dan pelaporan. Dengan demikian, segala bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lebih infrastruktur yang bergantung wajibkan kepada publik, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi. Yang keempat, perda tentang kerjasama daerah juga dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini. Sinergi dapat daerah yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang bersifat lintas wilayah seperti pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan bencana, dan pengembangan ekonomi regional. Dengan adanya regulasi yang mengatur kerjasama, daerah dapat lebih mudah menyatukan langkah-langkah sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pembuatan perda yang mengatur kerjasama daerah di setiap provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia sangatlah penting. Perda ini bukan hanya sekedar dokumen hukum saja, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang sangat yang dapat mendorong percepatan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan hubungan antar daerah. Oleh karena itu, daerah lain perlu mengadopsi langkah serupa dengan setelah dilakukannya oleh Provinsi Lampung, guna memastikan bahwa kerjasama yang terjalin dengan berjalannya dengan baik dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.